Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 3 yang berbahagia, hari ini kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kekuatan, dan jangan lupa jaga kesehatanmu agar di tengah-tengah pandemi kalian masih dalam kesehatan yang prima. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan pembelajaran pada pagi hari ini dan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mempelajari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun materi kita pada pagi hari ini masih terkait dengan kewajiban sholat. Sekarang yang akan kita pelajari adalah apa hikmah di balik kewajiban sholat. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna siswa-siswi memahami dan mampu menunjukkan hikmah ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak yang berbahagia, pertanyaannya sekarang, apa hikmah kewajiban dibalik kewajiban sholat itu? Yang pertama adalah hikmah dari kewajiban sholat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kita sholat, kita diharapkan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Al-Khaliq, mengingat Sang Pencipta kita, mengingat Al-Wahhab, mengingat Zat yang maha memberi yang berbagai macam kebaikan dan anugerah kenikmatan telah diberikan kepada kita semua. Jadi hikmah yang pertama adalah agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita di jalur ajarannya, senantiasa kita berada di jalan kebenaran yang telah digariskan kepada kita semua. Itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kaitan dengan disiplin waktu. Seperti yang diketahui, kita diwajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kita dilatih dalam ukuran waktu 5 kali dalam sehari untuk mendirikan sholat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu, sehingga ini otomatis akan melatih kita disiplin waktu. Terlebih lagi manakala kamu sholatnya berjamaah, baik di musola atau di masjid. Nah, kemudian yang nomor 4, melatih hidup bersih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembelajaran sebelumnya, baik di kelas ini maupun di kelas sebelumnya, bahwa sebelum sholat hendaknya kita terlebih dahulu melakukan wudhu sebagai syarat sah sholat. Wudhu adalah rangkaian kegiatan yang mulai dengan niat sampai membasuh kaki dan tertib. Itu adalah pembelajaran kebersihan. Di samping itu, sholat juga mensyaratkan kita bersih pakaian, bersih badan, dan bersih tempat. Ini artinya apa? Artinya orang Islam dilatih setiap hari agar pakaiannya bersih, agar badannya bersih, agar tempatnya bersih, dan paling penting hatinya juga bersih,
melalui kegiatan sholat, kegiatan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang nomor 5, hidup teratur, yaitu kurun waktu 5 kali sholat ini melatih kita, hidup kita teratur. Kita mungkin siang hari bekerja pagi sampai siang, tapi ketika zuhur kita merapat ke masjid, kemudian bisa bekerja lagi. Demikian seterusnya. Orang Islam itu sepantasnya hidupnya teratur. Kenapa? Karena sehari-hari orang Islam sudah dilatih hidup teratur melalui kewajiban sholat yang 5 waktu. Kemudian hikmah yang nomor 6, bersikap rendah hati. Artinya kita mengakui bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Oleh karena itu tak sepantasnya kita berlaku sombong. Kita diminta sujud, patuh dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kenistaan-kenistaan dan mengakui kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini adalah suatu pendidikan yang luar biasa yang diajarkan melalui pendidikan dan pelatihan disiplin melalui ibadah sholat, agar kita senantiasa rendah hati. Kemudian berikutnya nomor 7, agar hidup kita damai dan menyebar keselamatan. Jadi ibadah sholat itu semestinya memberikan efek damai, efek tentram, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Kemudian nomor 8, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Tadi sudah disebutkan bahwa di antara hikmah sholat adalah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kata Al-Quran ala bidzikrillah tatmainnal qulub, dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tenang. Demikian juga manakala kita sholat, tentunya karena sholat itu mengingat Allah, maka hikmahnya adalah hati kita menjadi tenang dan tentram. Kemudian nomor 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ini terutama dipraktekkan dalam sholat berjamaah, sholat secara bersama-sama, baik di mushola maupun di masjid, merupakan latihan, pendidikan dan penggemblengan orang Islam agar kita senantiasa hidup bersatu, senantiasa hidup bersama, senantiasa hidup dalam persaudaraan sesama umat Islam, juga sesama umat manusia. Kemudian yang nomor 10, hikmahnya adalah hikmahnya adalah inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tentunya manakala sholat kita benar, tentunya manakala sholat kita khusyuk, tentunya manakala kita bisa menerapkan sholat dengan sesuai tuntunan ajaran agama yang diajarkan. Anak-anak yang berbahagia, demikian 10 hikmah bila kita mengerjakan sholat. Tergantung kepada kitanya, apakah kita mampu meraih hikmah-hikmah itu. Kita latih dalam sholat harian kita. Usahakan sholat yang benar, baik caranya maupun yang lainnya, sehingga sholat kita bermanfaat. Oke, sekarang kamu diminta mengerjakan lembar kerja. Ini ada 2 lembar kerja siswa. Yang pertama insya Allah bisa. Ini merupakan pernyataan-pernyataan yang diminta kamu jujur menjawabnya. Silakan nanti di checklist saja. Yang pertama saya bacakan, aku berusaha melakukan sholat tepat waktu. Kamu sehari-hari sholatmu tepat waktu atau tidak? Silakan, ada pilihan selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Jawab dengan jujur. Yang
bisa menggambarkan keadaanmu sekarang terkait dengan hikmah sholat. Yang kedua, rajin sholat menjadi diriku hidup bersih. Kemudian nomor 3, sholat menjadikan hidupku lebih teratur. Apakah hal itu sudah kamu rasakan? Silakan dipilih checklistannya sesuai dengan kenyataan yang kamu rasakan pada hari ini. 4, aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang sholat. Setiap orang, maaf. Aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang. Kemudian 5, aku mendoakan orang agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6, aku rajin sholat dan takut melakukan dosa. Apakah kamu takut dosa? Nah, ini berarti ketika kita sudah takut dosa, berarti sholatmu sudah menunjukkan hikmahnya, sudah bermanfaat buat diri kamu. Yang ke-7, sesudah sholat hatiku merasa tenang. Ayo, sekarang apa yang kamu rasakan manakala selesai sholat? Apakah hatimu merasa tenang? Nomor 8, aku senang sholat berjamaah. Kamu senang gak sholat berjamaah? Baik di rumah dengan keluarga maupun di musola atau di masjid dengan orang banyak. 9, aku banyak mengingat Allah. 10, dengan sholat aku dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, itu pernyataan-pernyataan. Kamu tunjukkan sikapmu, keadaanmu yang sejujurnya dengan menceklis pilihan-pilihan kolom-kolom yang ada pada lembar kerja tersebut. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya lembar kerja kedua adalah ayo berlatih. Ini ada hikmah sholat dan ada penjelasan sholat. Ada 2 baris ya, 2 kolom besar. Sebelah satunya adalah hikmah sholat, sebelahnya adalah penjelasannya. Kamu tinggal menarik dengan penggaris mana yang cocok antara pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Silakan dipahami bacaannya. Tinggal kamu mengikuti contohnya. Di sini contohnya nomor 1, hikmah sholat hidup bersih. Nah, penjelasannya adalah terbiasa menjaga hidup bersih. Nah, kemudian nomor 2, hidup teratur, hidup tertib dan teratur. Silahkan dicari di antara penjelasan yang ada mana yang cocok dengan pernyataan yang kedua, hidup tertib dan teratur. Oke, ada 6 poin dalam lembar kerja ayo berlatih. Semoga kalian bisa mengerjakan dan memahami apa yang telah disampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini. Demikian pembelajaran kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.